Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agus Pramana. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manusia. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun di balik kesempurnaannya, terdapat beberapa orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki tidak selamanya dipandang sebagai hal yang wajar, sehingga terdapat pihak yang berpandangan bahwa individu yang memiliki keterbatasan tidak sama dengan individu pada umumnya yang sempurna, baik fisik maupun mentalnya. Melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia, anak berkebutuhan khusus memiliki keterbelakangan atau kelainan baik dari segi fisik maupun mental dapat diwadahi melalui pelayanan pendidikan yang disesuaikan atau khusus. Seperti halnya salah satu kelainan fisik yang diderita oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki keterbatasan penglihatan atau tunanetra. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu yang dimaksud dengan tunanetra, bagaimana klasifikasi anak tunanetra, bagaimana dampak ketunanetraan, bagaimana kemampuan bahasa dan bicara anak tunanetra, bagaimana penyesuaian sosial anak tunanetra, dan yang terakhir, bagaimana kemampuan membaca anak tunanetra. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan kepada seseorang dengan kondisi mengalami gangguan atau hambatan penglihatan. Menurut Connor dalam Nawawi 2009, tunanetra mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. Keterbatasan tunanetra dari kacamata medis apabila ketajaman penglihatannya tidak lebih dari 20/20 meskipun menggunakan kacamata pembesar dan bidang penglihatannya tidak melebihi sudut pandang 20 derajat. Batasan penglihatan untuk anak tunanetra dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pada pentingnya fungsi penglihatan terhadap proses pendidikan, seperti tidak dapat secara optimal menyesuaikan metode, materi pelajaran, dan lingkungan belajar yang umumnya dapat digunakan oleh orang yang melihat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi anak tunanetra secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Ada 5 faktor. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Dan yang terakhir, dalam usia lanjut. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Ada 3 faktor, yaitu tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, dan tunanetra berat. Yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinis. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/20. Yang kedua, tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Yang keempat, berdasarkan kelainan-kelainan mata. Yang pertama, miopia. Yang kedua, hiperopia. Yang ketiga, astigmatisme. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang dampak ketunanetraan. Ada 4 dampak ketunanetraan. Yang pertama, dampak terhadap kognisi, yaitu
persepsi individu tentang orang lain, dan objek-objek yang diorganisasikan secara selektif. Respon individu terhadap orang dan objek tergantung pada bagaimana orang dan objek tersebut tampak dalam dunia kognitifnya. Yang kedua, dampak terhadap keterampilan sosial, yaitu peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak tunanetra. Akibat ketunaan yang dialami, tidak jarang orang tua merasa malu dan tidak menerima keadaan yang dialami oleh sang anak. Tidak jarang hal ini sering menimbulkan permasalahan pada kedua orang tuanya dan bisa memicu perceraian. Namun, jika kedua orang tua bisa saling menerima keadaan sang anak, itu bisa berdampak baik pada perkembangan si anak sendiri. Pada umumnya, orang tua akan mengalami masa duka akibat kehilangan anaknya yang normal. Itu dalam 3 tahap. Tahap penolakan, tahap penyesalan, dan akhirnya tahap penerimaan. Meskipun untuk orang tua tertentu penerimaan itu mungkin akan tercapai setelah bertahun-tahun. Proses duka cita ini merupakan proses yang umumnya terjadi pada orang tua anak penyandang semua jenis kecacatan. Sikap orang tua tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan di antara mereka, dalam kurung ayah dan ibu, dan hubungan mereka dengan anak itu. Dan hubungan tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan emosi sosial anak. Yang ketiga, dampak terhadap bahasa. Pada dasarnya, perkembangan bahasa pada anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak awas pada umumnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka yang awas. Dalam belajar berkomunikasi, mereka sama-sama mendengarkan. Yang terakhir, dampak terhadap orientasi dan mobilitas, yaitu kemampuan yang paling berpengaruh pada tunanetra adalah pada saat bermobilitas, yaitu kemampuan bergerak secara leluasa. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek dengan objek lainnya di dalam lingkungan. Menurut Hill dan Fonder pada tahun 1976, para pakar dalam bidang orientasi dan mobilitas telah merumuskan 2 cara yang dapat ditempuh oleh individu tunanetra untuk memproses informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan metode urutan atau sequential mode, menggambarkan keadaan sekitar dengan titik-titik lingkungan tersebut secara berurutan, ataupun dengan peta konsep, yaitu gambar antopografis tentang hubungan secara umum antara berbagai titik di dalam lingkungan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang kemampuan bahasa dan berbicara anak tunanetra. Anak yang sejak lahir mengalami ketunanetraan kesulitan untuk belajar bahasa, sebab sebagian besar proses pembelajaran bahasa dan bicara pada anak melalui imitasi dan penglihatan yang diobservasi di lingkungannya. Perkembangan bahasa anak tunanetra dibagi menjadi 5 faktor, yaitu yang pertama, awal mula perkembangan bahasa pada anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan sama dengan anak awas lainnya, dimulai dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal pada usia sekitar 8 minggu. Yang kedua, mulai mengoceh sampai usia 12 minggu. Yang ketiga, mulai mengucapkan suku kata sampai usia 28 minggu. Yang keempat, mulai mengucapkan kata yang bermakna dan mulai meniru bunyi pengucapan kata sampai usia 48 minggu. Dan yang kelima, mulai memahami banyak kata yang bermakna sampai 1 tahun. Dalam melakukan dialog dengan orang lain, anak yang mengalami hambatan visual akan kesulitan untuk mengembangkan pembicaraan karena keterbatasan objek pembicaraan, sehingga anak kehilangan banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasanya.
Menurut Stingfield pada tahun 1963 menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tidak sedikit anak tunanetra yang menunjukkan gangguan bahasa dan bicara, baik gangguan bicara yang bersifat organis maupun fungsional. Gangguan bicara yang bersifat organis penyebabnya adalah gangguan pada lidah, langit-langit lembut, dan organ-organ artikulasinya. Sedangkan gangguan bicara sebab fungsional penyebabnya adalah regresi, egois, gembira yang berlebihan, rendah diri, dan konvensasi yang berlebihan. Bentuk-bentuk gangguan bahasa dan bicara yang seringkali terjadi pada anak tunanetra meliputi kesalahan ucap, pelat, dan gagap. Frekuensi terbesar gangguan bicara pada anak tunanetra disebabkan oleh rusaknya organ bicara anak tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu penyesuaian sosial anak tunanetra. Lingkungan dalam kurung keluarga, masyarakat, dan sekolah berperan dalam membantu anak tunanetra untuk mengeliminasi potensi masalah yang dapat menghambat perkembangan psikososial anak tunanetra akibat keterbatasan kemampuannya. Jika lingkungan dapat memberikan kesempatan untuk berbuat serta membantu anak tunanetra untuk melakukan penyesuaian sosial yang sebaik-baiknya, niscaya perkembangan kepribadian anak tunanetra tidak berbeda sebagaimana layaknya anak normal pada umumnya. Peran pendidik sangat penting dalam penyesuaian sosial anak tunanetra. Peran pendidik selain mengarahkan dan membina pengetahuan anak tunanetra tentang kenyataan yang ada di sekitarnya, juga menumbuhkan kepercayaan diri serta menanamkan perasaan bahwa dirinya dapat diakui dan diterima oleh lingkungannya. Dan pembahasan yang keenam yaitu tentang kemampuan membaca anak tunanetra. Anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara yang khusus, yaitu menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Sebelum ditemukan huruf Braille, pengajaran membaca pada anak tunanetra sempat dicoba dengan menggunakan huruf Latin, yaitu yang dibuat timbul. Namun hal ini rupanya kurang efektif dan efisien. Huruf Braille yang digunakan sebagai pengganti huruf Latin terdiri atas titik-titik yang ditimbulkan dan dibaca dengan jari-jari. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Penggunaan jari-jari sebagai alat membaca huruf Braille. Menurut Burken, pada tahun 1932 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jari-jari yang dominan dalam membaca Braille adalah telunjuk dan jari tengah. Cara membacanya yaitu gerakan naik turun dan horizontal. Boleh juga dengan memutar. Membaca Braille dengan tangan kanan lebih efisien daripada membaca Braille dengan tangan kiri, serta membaca Braille dengan diam lebih cepat daripada dengan oral. Dari 6 pembahasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa anak tunanetra artinya rusaknya penglihatan anak tersebut. Tes yang digunakan untuk mengetahui ketunanetraan disebut Snellen Card. Pemendaraan kosakata pada anak tunanetra diperoleh dari dirinya sendiri dan orang lain. Masalah-masalah yang dihadapi anak tunanetra sangat beragam, termasuk dalam ruang lingkup pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengajaran mencakup kesulitan dalam proses belajar anak, orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri, gangguan emosi, penyesuaian diri, keterampilan dan pekerjaan, ketergantungan diri, dan penggunaan waktu senggang. Sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.